Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Mahat Tafaqquh, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Mustafa Umar LCMA. Yang kami hormati Ketua Yayasan Tafaqquh Al-Ustadz Idris Ahmad SAG. Yang kami hormati Kepala Sekolah Tafaqquh Boarding School SMP Tahfiz Berbasis Akhlak Al-Ustadz Dedel Hernando MPD. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua, wisudawan dan wisudawati Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-36. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kami ucapkan kepada bapak dan ibu sekalian di Mahat Tafaqquh dalam rangkaian acara wisuda karantina angkatan ke-36. Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya jualah sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul serta bermuajahah di tempat yang insya-Allah diridai Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Mahat Tafaqquh dalam rangkaian acara wisuda karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-36. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada beliau dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak dan ibu, para tamu undangan, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ananda Fajri Kurniawan. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Ananda Fajri Kurniawan. Semoga dengan pembacaan atau keberkahan daripada Al-Quran yang dibaca tadi, kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karantina Tahfiz Al-Quran. Kepada para tamu undangan dan hadirin, kami mohon untuk berdiri.
jangan ditinggalkan. Kepada para hadirin dan tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara selanjutnya, sambutan dari pimpinan Mahat Tafakuh yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ki Haji Mustafa Umar LCMA. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Tafakuh, yaitu Ustaz Idris Ahmad. Kemudian hadir bersama kita pada pagi hari ini yaitu Ustazun Al-Mukarram Al-Fadil, yaitu Ustaz Fakhrul Ridha. Alhamdulillah Ustaz Fakhrul Ridha LCMA hadir di acara wisuda pada angkatan yang ke-36 ini. Sejak beberapa hari yang lalu beliau sudah bersama kita di Mahat ini dan insya Allah akan membersamai kita di sini untuk meningkatkan lagi kualitas keilmuan di Mahat kita ini. Para muhafiz dan muhafizah, kemudian tim support, kemudian para orang tua peserta, kemudian yang kami cintai, kami sayangi, yaitu sekalian para pejuang Al-Quran yang senantiasa menghabiskan waktu dan tenaga untuk bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengorbankan apa saja untuk Al-Quran sehingga dapat istiqamah sampai ke penghujung program angkatan 36 ini. 35 hari di sini. Ini adalah suatu karunia Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, acara wisuda adalah acara syukuran. Kita bersyukur karena kita mendapat limpahan nikmat yang tidak terhingga. Alhamdulillah semua kita disehat walafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga program dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Kemudian sepanjang program ini dijalankan 35 hari, alhamdulillah tidak ada permasalahan yang membuat kita merasakan kesedihan atau kerugian, tidak. Malah membuat kita menjadi gembira dan kita beruntung sekali. Karena anak-anak kita yang tadinya di minggu pertama, minggu kedua merasa terbeban dan adanya yang gelisah membaca, menghafal Al-Quran, Al-Quran dihafal, tak hafal-hafal, tetapi alhamdulillah dapat bertahan minggu ketiga, keempat, hingga minggu kelima dalam program menghafal Al-Quran sebulan yang kita jalankan ini. Ini adalah suatu karunia Allah yang tentunya sangat menggembirakan kita, menggembirakan para peserta dan juga menggembirakan orang tua. Karena untuk berada di karantina seperti ini adalah berat sekali. Apalagi sebelum masuk ke karantina ini, kebiasaan di rumah yaitu sholat tidak tepat waktu, tidak berjamaah, kemudian membaca Al-Quran hanya sekali-sekali, menghafal Al-Quran jarang sekali, bahkan ada yang tak pernah sama sekali. Disinilah baru memulai. Maka tentu terasa berat. Ada di antara peserta yang menangis di minggu pertama, curhat, mencurahkan isi hatinya, bagaimana ini. Tapi alhamdulillah dapat bertahan sampai ke akhir program. Meskipun pencapaian mungkin
tidak banyak berbanding yang lainnya, tetapi tetap dapat bertahan, itu adalah prestasi yang luar biasa. Sebenarnya berpisah dengan keluarga pun sudah berat. Ada lagi yang lebih berat rupanya, berpisah dengan handphone. Itu juga berat. Tetapi alhamdulillah para peserta sekalian dapat berpisah dengan handphone itu. Jadi hanya bersama dengan Al-Quran dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Itu adalah prestasi yang luar biasa yang sebenarnya didapatkan di tempat ini. Dan apabila ada di antara peserta yang dapat menghafal Al-Quran, ada yang 10 juz, ada yang 20 juz, itu sebenarnya adalah bonus, yaitu pemberian tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada yang selesai, itu tambahan lagi. Alhamdulillah ada yang selesai 30 juz dalam angkatan ini, 3 dari ikhwan dan 3 dari akhwat. Selesai 30 juz. Ada yang lebih berprestasi lagi, yaitu dalam waktu 28 hari menyelesaikan hafalan 30 juz. Yaitu anak kita Ahlul Ramadana, ya. Ya, dari Aceh. Jauh-jauh dari Aceh sampai ke sini, rupanya tidak mengecewakan orang tua, yaitu dapat menyelesaikan 30 juz. Itu adalah persembahan terbaik seorang anak untuk kedua orang tua. Tak ada lagi yang lebih baik dari itu, yaitu pemberian yang bukan hanya dinikmati oleh orang tua di dunia ini, tetapi memanjang sampai ke alam kubur nanti dan berterusan hingga ke dalam syurga kelak. Alhamdulillah, dengan perjuangan yang beliau buktikan, tentu dengan kebersihan hati, niat yang ikhlas dan kesungguhan, prestasi menghafal 30 juz itu dapat didapatkan. Karena memang Allah telah memudahkan menghafal Al-Quran itu, sebagaimana janjinya yang disebut dalam ayat Al-Quran 3 kali berulang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Tapi kepada siapa dulu dimudahkan? Karena yang mudah untuk semua, tentu semuanya hafal Al-Quran 30 juz. Tetapi tidak semua dapat menyelesaikannya. Dan alhamdulillah di antara anak kita ada yang bertahan untuk memutkinkan hafalan. Sudah selesai 30 juz. Memutkinkan perjuangan lebih berat lagi. Tetapi alhamdulillah para peserta mutkin ini dengan kesungguhan mereka bertahan. Ada yang sudah mencapai 21 juz. Ada yang sudah 28 juz. Ada yang 10 juz, ada yang 5 juz. Alhamdulillah. Ini perjuangan yang berat. Ini difahami betul oleh setiap orang yang berjuang menghafal Al-Quran. Tentunya Ustaz Fahri Ridho faham betul, ya. Karena Ustaz Fahri Ridho mulai sampai di Mesir itu sudah bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran sampai menyelesaikan 30 juz Al-Quran mutkin, dan beliau mendapat sanad. Bukan hanya satu sanad, beliau tambah lagi untuk mendapatkan sanad dari orang Mesir. Dapat pula, bukan satu, tambah satu lagi. Jadi beliau ini memiliki beberapa sanad dari para masyayikh qurra, dan alhamdulillah beliau bersama kita. Maka mudah-mudahan kesungguhan beliau yang telah beliau buktikan selama ini bisa diberikan kepada anak-anak kita untuk memberikan semangat, untuk memberikan motivasi bahwasanya masa depan anak-anak sekalian itu adalah ketika anak-anak sekalian bersama Al-Quran mulai dari usia muda. Alhamdulillah yang hafal selesai 30 juz ini sangat muda-muda belia. Ada yang umurnya 17 tahun, ada yang 19 tahun. Ahlul Ramadana berapa? 20 tahun, masih muda belia. Bayangkan kalau mulai dari umur 20 ini terus bersama Al-Quran, memutkinkannya, kemudian nanti bertalaki bersama para masyayikh, mungkin sebelum mencapai usia 30 tahun,
itu sudah menjadi ulama rujukan nantinya di tanah air ini. Amin. Lambat aminnya ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para akhwat sekalian. Akhwat nanti insya Allah jadi para penghafal Al-Quran, mendampingi para suami yang penghafal Al-Quran pula. Maka jadi keluarga Al-Quran. Lahir anak, anak mendengarkan orang tua membacakan Al-Quran. Suami memurojaahnya kepada istri, istri memurojaahkan hafalannya pada suami. Terbayang tidak? Naufal terbayang tidak ya? Tidak. Baru 18, tapi 18 sudah terbayang lah tuh. Macam mana suasana indahnya berumah tangga bersama dengan Al-Quran. Nah, seperti Ustaz Fahrul Ridha, istri beliau selesai 30 juz, mutkin, dan mendapat sanad pula. Nah, ini luar biasa, suami istri. Maka kita ingin ke depannya rumah tangga kita, rumah tangga bersama Al-Quran. Inilah misi karantina tahfidz Al-Quran, yaitu bersama mewujudkan satu keluarga. Paling tidak satu keluarga ada satu muslim hafiz dan ada satu muslimah hafizah. Itu paling tidak, itu dah minimal. Sehingga setiap keluarga itu ada hafiz dan hafizah. Alangkah beruntungnya kalau semuanya hafiz hafizah. Suami, istri, orang tua, anak, abang, adik, semua hafiz hafizah. Kemudian dengan Al-Quran tetap terus ada di dalam dada, kemudian tercerminkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Rasulullah menerima wahyu Al-Quran, menyampaikan wahyu Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan dalam waktu yang sama akhlak Rasulullah adalah juga Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka kita berharap gerakan Al-Quran yang kita usahakan ini adalah gerakan perubahan, mulai dari individu, kemudian terus kepada keluarga, kemudian mudah-mudahan masyarakat akan berubah, negeri pun nanti insya Allah akan bertambah baik pada masa-masa yang akan datang. Orang tua, para peserta, jangan kecewa. Seberapapun pencapaian anak itu adalah yang terbaik. Jangan bandingkan anak kita dengan anak yang lain. Mengapa kamu dapat sekian? Temanmu sekian. Nah, jangan. Itu malah akan menurunkan lagi semangat anak. Sebaiknya kita menaikkan, menguatkan semangat anak itu. Karena boleh jadi sekarang ini anak masih lagi mencari cara yang sesuai untuk menghafal Al-Quran. Dan memang siapa yang memulai menghafal Al-Quran biasanya 2 minggu, 3 minggu itu masih mencari suasana baru. Di minggu ke-4 baru terasa. Di minggu ke-5 sudah mulai pula acara-acara yang persiapan untuk wisuda ini. Sehingga belum lagi memaksimalkan usaha, dalam berusaha sudah selesai pula program. Maka boleh jadi di angkatan berikutnya anak-anak ini akan lebih cepat menghafal disebabkan karena sudah sesuai dengan suasana menghafal. Maka jangan kecilkan usaha anak seberapapun pendapatan mereka. Karena ada di antara orang tua terlalu tinggi ekspektasinya. Apa tuh ekspektasi? Terlalu tinggi harapannya. 1 hari 1 juz Al-Quran. Maka menelponlah anak setelah 7 hari di sini. Dalam kepala orang tua, anak sudah hafal 7 juz. Sudah berapa hafalanmu nak? Dalam kepala orang tua, anak akan menjawab 7 juz. Rupanya baru 7 halaman. Maka orang tua menjadi kecewa. Sudah 7 hari kamu di sana. 1 hari 1 juz. Ya, kepada siapa dulu? Karena tidak ada jaminan 1 hari 1 juz. Tidak ada siapa yang bisa menjamin 1 hari 1 juz. Karena penentu yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin anak itu sungguh-sungguh kuat dalam menghafal, tapi Allah belum berkenan untuk memberikan kepadanya. Karena Al-Quran yang bersih suci itu hanya diberikan kepada orang yang berhati dan berjiwa bersih suci pula.
Mungkin ada masalah dosa pada peserta itu. Mungkin niat yang belum ikhlas. Mungkin tujuan dalam menghafal Al-Quran yang belum tepat lagi. Atau mungkin juga kesungguhan. Atau mungkin juga belum lagi maksimal di dalam menggunakan waktu. Padahal sebenarnya waktu tersedia luas dan para muhafiz selalu bersedia menerima hafalan. Maka kita berharap mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita seberapapun pencapaiannya sekarang ini, mudah-mudahan akan dapat dilengkapkan dan disempurnakan pada masa-masa yang akan datang. Tentu kami sebagai pengelola karantina ini memiliki kekurangan dan keterbatasan. Itulah sifat manusia. Tapi kami sudah maksimal untuk melaksanakan program ini. 24 jam kami di sini. Dan tidak pernah anak ditinggalkan kecuali dengan pemerhatian. Kita perhatikan betul-betul. Tetapi tetap pasti ada kekurangannya. Tidak ada gading yang tidak retak. Maka mungkin banyak retaknya sana sini. Maka kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kemudian apabila masukan, kritikan, insya Allah kami akan jadikan untuk memperbaiki diri. Sehingga ma'had kita ini ke depan akan lebih baik lagi insya Allah. Kemudian kepada anak-anak sekalian, jangan berhenti sampai di sini. Tidak pernah ada kamus yang menyebutkan berhenti mempelajari Al-Quran, tak ada. Bahkan bersama Al-Quran sepanjang hayat. Jadi carilah di mana-mana, tidak akan jumpa belajar Al-Quran itu pada tempoh waktu tertentu saja, tidak. Tetapi kita akan bersama dengan Al-Quran sepanjang hayat kita. Maka mudah-mudahan insya Allah anak-anak sekalian, seperti mana bersungguh-sungguh di karantina ini, maka akan bersungguh-sungguh pula dimanapun, di rumah, kalau nanti kuliah di kos juga akan bersungguh-sungguh. Satu lagi, di karantina ini kita tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran, tetapi di sini juga kita menjalankan kehidupan dengan akhlak mulia. Maka salah satu dari misi kita di sini adalah membentuk kepribadian. Yang tadinya malas-malas dalam menghadiri halaqah, kemudian juga salat 5 waktu, maka di sini kita motivasi supaya rajin dan timbul kesadaran bahwasanya semua itu adalah untuk diri sendiri. Kepribadian ini penting, akhlak mulia ini penting. Karena sebenarnya nilai kita bukan pada ilmu yang kita miliki, bukan pada hafalan banyak yang kita miliki, tetapi nilai kita sebenarnya adalah pada akhlak mulia yang kita miliki. Maka mudah-mudahan insya Allah 35 hari di sini akan memberikan kesan yang tidak akan terlupakan di dalam hidup. Alhamdulillah, ini sudah sampai ke angkatan yang ke-36. Doakan kami. Mudah-mudahan kami istiqamah dalam menjalankan misi satu keluarga muslim, satu hafiz-hafizah ini hingga ke angkatan-angkatan yang berikutnya. Mungkin hingga ke akhir hayat kami. Rasanya tak ada lagi yang mau dicari dalam hidup. Inilah dia mungkin perjuangan yang terakhir hingga meninggal dunia. Maka kami akan berusaha sekuat tenaga, apapun akan kami pertaruhkan untuk mempertahankan gerakan Al-Quran yang sudah dijalankan oleh para pendahulu kita. Dan kita ini hanya sebagai yang melanjutkan saja. Sebesar apa pengorbanan dan perjuangan yang kita persembahkan, sebesar itulah pulangan yang akan kita dapatkan. Karena itulah sebenarnya bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hampir 1.900 alumni dari angkatan pertama hingga angkatan yang ke-36 ini. Dan kita ini adalah cabang dari Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional Pusat, yang pusatnya itu di Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Dan alhamdulillah
kita diberitahu kita ini adalah cabang yang terbaik dari cabang-cabang yang ada. Nah, ini adalah berkat kerjasama, kebersamaan kita semua. Semua memainkan peran dalam mewujudkan yang terbaik. Semua, mulai dari ibu dapur, pagi-pagi sudah menyiapkan makanan. Kemudian siang juga mesti dipersiapkan, malam lagi juga mesti dipersiapkan. Tim support yang membersihkan kamar, halaman depan juga memainkan peran. Para muhafiz dan muhafizah yang bersedia sabar menanti para peserta yang akan mentasmi'kan hafalan. Ini semua adalah usaha bersama. Maka mudah-mudahan insya-Allah semua kita akan mempertingkatkan lagi. Tim support, ibu dapur, muhafiz dan muhafizah lebih lagi berusaha untuk berkhidmat bagi umat. Itulah logo Tafakuh. Itu adalah misi semboyan Tafakuh, berkhidmat untuk umat. Kalau untuk diri sendiri sama aja dengan orang lain. Kita ini untuk orang lain, untuk umat. Khairukum man ta'allamal Qur'ana, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran. Itu untuk diri dia. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Mengajarkan kepada siapa? Pada orang lain. Maka mudah-mudahan insya-Allah melalui Ma'had Tafakuh ini, melalui karantina tahfidz Al-Quran nasional cabang Riau ini, mudah-mudahan insya-Allah Allah terima amal ibadah kita. Kami sebagai pengelola beramal, para peserta beramal, orang tua yang mengamanahkan anaknya di sini pun juga beramal. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita ini. Sebagai mengenang 35 hari, ada video. Tim media kita dari tim support, yaitu mendokumentasikan apa yang sebenarnya berjalan di ma'had ini siang dan malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulil mujtaba. Amma ba'du. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Aditya Setiawan, umur 17 tahun, asal Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga, serta teman yang telah mendoakan saya dan mensupport saya sehingga saya bisa menyelesaikan setoran 30 juz. Pesan dari saya, teruslah berusaha untuk menghafal Quran dan jangan lupa untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala itulah hal yang paling utama. Ketika seseorang sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan Al-Quran, Allah sudah cinta kepada kita, maka Al-Quran itu akan sangat mudah untuk dihafalkan. Sekian dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Purnawan Bahtiar. Saya berasal dari Batam. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah saya telah menyelesaikan hafalan setoran 30 juz di Mahat Tafaku ini. Sedikit pesan untuk para sahabat di luar sana, dimanapun kalian berada. Ishfid dunya ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Hiduplah di dunia ini seakan kalian hidup selamanya, dan beramallah untuk akhirat seakan kalian akan mati esok hari. Kita hidup tidak hanya di dunia saja. Kita hidup sesungguhnya adalah hidup di akhirat kelak, di mana segala perbuatan kita akan ditimbang di yaumul mizan nanti. Bekal kita ke akhirat adalah hanya isi Al-Quran dan isi kandungannya, dan kita bisa membawa keluarga kita, ahlu keluarga kita ke surga dengan cara menghafal Al-Quran, dan kita dapat memberikan mahkota kepada orang tua kita kelak di surga nanti dengan kita caranya menghafal Al-Quran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi yarqas syababa wal mujtama'at. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ba'd. Saya Ahlul Ramadhana, umur 20 tahun, asal Aceh Besar, Provinsi Aceh. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan setoran Al-Quran 30 juz dalam waktu 28 hari. Rasanya tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal Al-Quran ini. Kemudian saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah selalu mendoakan sehingga Allah Subhanahu wa taala lancarkan segala urusan dan Allah mudahkan dalam menghafal Al-Quran. Kemudian kepada sanak keluarga dan para kerabat-kerabat semuanya yang telah selalu mendukung dan membantu pada setiap langkah perjuangan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada para guru semuanya, ustadz, ustazah, dan juga para kawan-kawan semua yang telah turut mendoakan sehingga Allah mudahkan dalam menghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum semua sebaik-baik ganjaran. Telah selesai menyetor Al-Quran 30 juz bukan berarti perjuangan bersama Al-Quran telah selesai, namun ini adalah awal amanah. Ini merupakan tanggung jawab agar selalu bisa bersama dengan Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Pesan untuk kita semua, mari sama-sama kita luangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Mari sama-sama kita luangkan waktu untuk membaca, menghafal, mentadaburi, serta merenungi isi Al-Quran. Jangan tunggu waktu luang barulah kita membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Allah teguhkan hati kita, Allah istiqomahkan kita bersama Al-Quran,
Allah mudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Aqulu qawli hadza, syukran ala kulli ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Yusnisam, umur 72 tahun, asal dari Padang, Sumatera Barat. Saya sudah memasuki pondok tafakuh ini sejak bulan puasa. Jadi selama bulan puasa, kemudian terus lebaran, jadi sudah masuk angkatan ketiga. Kalau jumlah harinya alhamdulillah sudah dapat menyelesaikan selama 70 hari, 647 jam. Motivasi saya mengikuti menghafal dan mempelajari Al-Quran ini adalah, yang pertama, saya ingin mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah karena hari saya sudah dekat. Tidak ada waktu lagi bagi kita, bagi saya yang umur segini untuk bermain-main. Waktunya sudah lewat, tidak ada lagi. Kemudian kesan saya setelah saya membaca dan mempelajari Al-Quran ini dengan seutuhnya, maka kesan saya yang pertama adalah tiada bacaan di dunia ini yang juga isinya meliputi dunia dan akhirat sebelum isinya. Dan semua mulai dari yang kecil sampai yang terbesar ada di sana diterangkan. Oleh sebab itu, tiada kata terlambat bagi kita yang umur ini untuk tetap harus mempelajari Al-Quran itu. Dan mempelajari, memahami Al-Quran itu wajib bagi kita, karena itulah yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf salah janggalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ana Amelia Amanda Harahap binti Muhammad Amin Harahap, usia 19 tahun, berasal dari Kampar. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, dengan izin Allah saya telah selesai menyetorkan hafalan Al-Quran 30 juz di Ma'had Tafakuh ini. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Menghafal itu adalah ibadah. Jangan karena berat dan sulit lalu menyerah. Hilangkan dalam pikiran kita, kok nggak hafal-hafal sih? Melainkan tetaplah semangat dan bekerja keras dalam menghafal. Kamu itu sulit, tapi kok aku mau ya ngejar kamu? Sederhana saja.
Jika Al-Quran itu berharga, pasti selalu akan kita jaga. Setua apapun usia kita, sehina apapun keadaan kita, selama jantung masih berdetak, tak ada kata telat untuk selalu menghafal Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Latifah, umur 12 tahun, asal dari Pasaman, Sumatera Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah, saya telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz di Ma'had Tafakuh ini. Pengalaman saya menghafal di sini di minggu awal memang terasa berat, tapi saya tidak putus asa. Saya berusaha dan alhamdulillah saya bisa melewatinya. Menghafal Al-Quran adalah keinginan saya sendiri. Jadi apapun rintangannya akan tetap saya lewati. Pesan saya untuk semuanya, tetap semangat, jangan putus asa. Al-Quran itu mudah dihafal. Selagi kita punya tekad yang kuat, pasti kita bisa meraihnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan penayangan tadi menjadi kenangan bagi kita semua. Itu hanya cuplikan sekedar saja, tetapi nanti yang akan penuh itu akan diletakkan di YouTube kita, yaitu Tafakuh Online. Terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada guru kita bersama Ustaz Dr. Kiai Haji Mustafa Umar LCMA atas sambutan dan juga tentunya motivasi kepada kita semua. Bapak dan Ibu para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya, prosesi wisuda. Hamilul Qur'an liwa'ul Islam, kalamullahi huwal Qur'an, ahlul Qur'an ahlullah, khasmul Qur'an adullah, la yaqra'uhu illal muslimun, la yaqra'uhu illal muslimun, la yaqra'uhu illal muslimun, illal muslimun al-mu'minun. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله
yusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا
أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى
آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu, para tamu undangan serta jemputan majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara selanjutnya, penyerahan syahadah kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Mustafa Umar LCMA didampingi Ketua Yayasan untuk berkenan untuk maju ke depan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Naufal Dwi Dermawan bin Jumadi dari Siak Sri Indrapura. Muhammad Rifki bin Hasan Basri dari Indragiri Hilir. Aditya Setiawan bin Mustar dari Kepulauan Meranti. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman. Dimas Purnawan Bakhtiar bin Bambang Purnawan dari Batam. Allahumma dzakirna. Tahlul Ramadana bin Syahrizal dari Aceh. وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته. Arif Budi Pratama bin Budi Ismail dari Siak Sri Indrapura.
Muhammad Fadli Fuadi bin Satar dari Batam, Kepulauan Riau. Rabbal alamin. Allahumma arhamna. Aidin Abqa Dendra bin Indra Mulyono dari Sumatera Barat. waj'alhu lana imaman wa nuran. Abkari Barnes Dendra bin Indra Mulyono dari Sumatera Barat. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Muhammad Habibullah As-Siddiqi bin Muhammad Amin dari Kampar. jahilna warzuqna tilawatahu. Ahmad Zuhdi Basan bin Beta Bella dari Kuantan Singi. waj'alhu lana hujjatan ya Muhammad Abdul Halim bin Dafnil dari Sumatera Barat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Abdul Hadi Jabri bin Jonedi dari Sumatera Barat. Paksi Pratama bin Wendri Asril dari Batam, Kepulauan Riau. Muhammad Ridho bin Khaijul dari Sumatera Barat. Malik Ibrahim Surbakti bin Makmur Surbakti dari Sumatera Utara. Ya Rabbal Alamin. Fadil Alatri Zanin bin Junri Akmal dari Pekanbaru. Waj'alhu lana imaman. Tajri Kurniawan bin Khairul dari Kepulauan Riau. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allim. Faidur Rashid Al-Ikram bin Ishaq dari Pelalawan. Warzuqna tilawatahu al-layl. Sherly Fernando bin Ali Imran dari Jambi. waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amelia Amanda Harahap binti Muhammad Amin Harahap dari Kampar. Insinyur Hajah Yusni Syam bin Syamsuddin dari Sumatera Barat. Husnul Latifah binti Afrizal dari Sumatera Barat. waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Elba Darmia Imwa binti Sutarno dari Pelalawan. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana. Zakiatul Ulya Seprin binti Sepriadi MA dari Indragiri Hulu. Allahumma dhakkirna. Asiyah Zahra binti Syahruddin Batubara dari Pekanbaru. minhu ma jahilna warzuqna tilawah. Senadila Lorenza binti Abidin dari Indragiri Hilir. wa atrafan nahar waj'alhu lana.
Jamila Ashifa Qalbi binti almarhum Yulfi Herman dari Rokan Hulu. Mia Miftahul Alma SPDI binti Haji Muhammad Ali SAG MPDI MM dari Pekanbaru. Asnita binti Undang dari Pelalawan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah. Safatun Nisa binti Suparno SPDI dari Rokan Hilir. Laili wa atrafan nahar waj'alhu lana Uzma Zafira Gianri Putri binti Haji Mugiono dari Rokan Hilir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Salma Ramadhani binti Budiman Nasution dari Rokan Hulu. Fairuza Habibah binti Dr. Muhammad Amin SAG MPD dari Kabupaten Kampar. Sherina Cecilia binti Martoni dari Kepulauan Natuna. Anu Allah Zifa Putri Diarto binti Budiarto dari Pekanbaru. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mutmainnah Khairun Nisa binti Amiruddin Sijaya dari Pekanbaru. Salwa Salsabila binti Haji Junaidi dari Kuantan Singingi. Dr. Anda Hajah Eni Darwati binti Jalan Taib dari Kuantan Singingi. Dinda Azizah Putri binti Ajisman dari Indragiri Hulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu. Khadijah SE binti Anang dari Palembang, Sumatera Selatan. Nadia Zulaikha SPD binti Haji Muhammad Sinardin dari Tembilahan Indragiri Hilir. Zaskia Anissa Fauzil binti Fauzan Effendi dari Dumai. Maghfiratul Rashidah binti Muhammad Syafi'i dari Kabupaten Kampar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al. Sarla Mutiza Fitri binti Zulfutra dari Rokan Hulu. Selita SPD binti Sabrido dari Rokan Hulu. وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته Pada Ustaz Mustafa Umar dan saya Jelas Mat وأطراف النهار واجعله لنا حجة
memasuki acara selanjutnya, pembacaan ikrar alumni kepada Al-Ustadz Islah Ramadan Pangyanto Al-Hafiz, kami persilahkan. Ikrar alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau berjanji akan terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dimanapun saya berada. Saya berjanji akan senantiasa menjaga dan berkhidmat untuk Al-Quran. Saya berjanji akan senantiasa berperilaku sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan kami dengan Al-Quran hingga akhir hayat kami. Amin. Kepada wisudawan dan wisudawati kami persilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, para tamu undangan serta jemputan majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap penghafal Al-Quran, yaitu diberikan kesempatan untuk memasangkan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kelak di hari akhirat. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu serta para tamu undangan yang berbahagia, izinkan kami pada kesempatan kali ini memberikan kesempatan kepada anak-anak kami yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz untuk memasangkan mahkota kemuliaan tersebut di hadapan kita bersama. Oleh sebab itu, izinkan kami memanggil orang tua daripada ananda-ananda yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz selama di Mahat Tafakuh. Yang pertama, berkenan untuk naik ke atas panggung orang tua dari Ananda Aditya Setiawan. Selanjutnya orang tua dari Ananda Dimas Purnawan Bakhtiar. Dan selanjutnya orang tua dari Ananda Ahlul Ramadana, atau kami minta mungkin yang mewakili nanti Ustaz Mustafa Umar. Kembali kami panggil orang tua dari Ananda Adi Setiawan dan juga orang tua dari Ananda Dimas Purnawan Bakhtiar. Mungkin Ustaz Mustafa kami minta berkenan mewakili orang tua dari Ananda Ahlul Ramadana, karena jauh ya dari Aceh, hari ini belum berkesempatan untuk hadir, tapi insya Allah senantiasa memberikan doa tentunya. Baik, selanjutnya kami panggil daripada Ananda yang sudah disebutkan namanya tadi, yaitu Ananda Aditya Setiawan, Ananda Dimas Purnawan Bakhtiar dan juga Ananda Ahlul Ramadana untuk naik ke atas panggung dan secara simbolis memberikan mahkota kepada ibunda tercinta. Dipasangkan kepada ibundanya ya. Mungkin untuk Ananda Ahlul Ramadana cukup memasangkan jubah ya.
Baik, silakan duduk anak-anak, silakan duduk anak-anakku ya, silakan pakaikan mahkota kemuliaan di atas kepala ibunda. Silakan dipakaikan. Selanjutnya silakan pegang tangan ibunda dan kecup tangan ibunda, sampaikan permohonan terima kasih karena selama ini telah memberikan doa yang terbaik, doa terbaik untuk Ananda sehingga bisa sampai pada kesempatan yang berbahagia ini menyelesaikan hafalan 30 juz. Sampaikan ucapan terima kasih juga kepada ibunda karena selama ini ibunda telah membesarkan, merawat kita mulai dari kecil, mulai dari mengandung sampai melahirkan dengan susah payah tanpa mengeluh sedikit pun kepada kita. Selanjutnya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada ayahanda yang tentunya sudah berjuang untuk membesarkan kita selama ini. Orang tua ayahanda telah bersusah payah bekerja keras untuk memberikan nafkah yang halal kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini Ananda telah selesai menghafalkan Al-Quran 30 juz. Begitu juga dengan Ustadz, tentunya selama berada di Mahatafakuh, Ustadzlah yang menjadi orang tua kita, Ustadzlah yang telah membimbing kita selama di sini sehingga kita dapat sampai menghafal Al-Quran selesai 30 juz. Selanjutnya kami panggil juga berkenan untuk maju ke depan dari orang tua Ananda-Ananda akhwat kami yang telah selesai menyelesaikan hafalan 30 juz. Berkenan untuk maju ke atas panggung yaitu orang tua dari Ananda Amelia Amanda Harahap dan juga Ananda Husnul Latifah. Kemudian untuk Ibunda Insinyur Hajah Hisnisam mungkin akan diwakili oleh Umi. Oh, ada kakak beliau ya. Alhamdulillah berkenan hadir. Oleh sebab itu izinkan kami untuk berkenan naik ke atas panggung untuk diberikan secara simbolis mahkota kemuliaan. Baik, silahkan naik ke atas panggung Bapak Ibu. Selanjutnya kami panggil ke depan Ananda Amelia Amanda Harahap, Ibu Hajah Hisnisam dan juga Ananda Husnul Latifah untuk maju ke depan menyerahkan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua. Silakan diambil mahkota kemuliaannya serta pasangkan di kepala ibunda. Pasangkan dengan tulus karena selama ini ibundalah mulai dari membesarkan kita, ibunda yang memasangkan pakaian kita ketika kita belum bisa memakai pakaian. Ibunda yang telah merawat kita, yang telah membersihkan kita, yang telah merawat kita dengan setulus cinta kasih ibu. Ibu tak pernah sekalipun meminta balasan. Bahkan setiap permintaan yang kita sampaikan, ibu selalu bilang iya kepada kita. Walaupun di belakang kata-kata iya, ibu berjuang di sana. Ibu berjuang mewujudkan apa yang kita dapatkan. Sementara kita mungkin belum bisa menjadi anak yang terbaik, belum bisa menjadi kebanggaan orang tua, tapi dengan wasilah menghafal Al-Quran ini, insya Allah ananda-ananda sekalian, kita semua bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa membahagiakan kedua orang tua dan juga memberi kebanggaan kepada orang tua. Selanjutnya sampaikan juga
ucapan terima kasih kepada ayahanda, karena ayahanda lah yang selama ini telah berjuang membesarkan kita. Setiap tetes keringat yang ayahanda keluarkan demi mencari nafkah yang halal untuk kita tentu adalah suatu pengorbanan yang sangat besar, yang mungkin sampai kapanpun setiap anak pasti tidak akan bisa membalas setiap tetes keringat yang telah dikeluarkan oleh ayahanda. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, sampaikan ucapan terima kasih juga kepada ayahanda, Bapak dan Ibu, serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga harapan kita ketika memberikan pelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada ananda-ananda kami persilahkan kembali ke tempat duduk. Adapun orang tua, kami harap untuk tetap berada di atas panggung. Bapak dan Ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara berikutnya menyanyikan himne karantina tahfiz Al-Quran. Kepada ananda kami persilahkan untuk berdiri. Sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini, karantina tahfiz Al-Quran. Di sinilah kami berjuang. Karenamu kami akan pasangkan mahkota kemuliaan.
bersama di surga. Wahai para penghafal Al-Quran, semoga Allah ridhai hafalan kita dan Allah istiqomahkan kita agar selalu bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Gemercik air wudhu, awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa siksa pedihnya, temui ayat-ayat surga, ingin rasa jumpa di sana, ayat-ayat ku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Bila saat kita Silakan kepada seluruh peserta untuk menemui orang tuanya, sanak familinya, abangnya, kakaknya, atau adik-adiknya, atau bahkan kakek atau neneknya yang hari ini berkesempatan hadir di acara kita. Silakan temui mereka dimanapun mereka berada. Ada yang dari panggung, atau yang kursi di belakang, atau juga mungkin ada yang berada di atas surau. Silakan temui seluruh sanak famili yang hadir pada kesempatan kali ini. Atau orang tua yang dari panggung, silakan ditemui kembali. Sampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada abi kita, atau kepada umi kita, yang tentunya sudah banyak mendoakan kita, sudah banyak memberikan pengorbanan kepada kita semua. Sampaikan ucapan terima kasih dari hati yang paling dalam. Atau bapak-bapak yang ada di atas panggung, dan ibu juga, silakan temui sanak famili kita semua. Sampaikan ucapan terima kasih kepada mereka atas berkat doa mereka lah sehingga kita berada di hari yang paling berbahagia ini, di hari yang kita tunggu-tunggu. Setelah perjuangan yang begitu panjang, mungkin kita lelah, mungkin kita merasa tidak sanggup menghadapi kehidupan, tetapi doa-doa dari orang tua kita, doa dari ayah kita, dari ibu kita, sehingga kita sanggup melalui hari-hari kita bersama Al-Quran, sehingga kita tetap istiqomah bersama dengan Al-Quran. Tentu tak ada balasan yang terbaik yang kita berikan kepada orang tua kita selain menjadi kepada bapak dan ibu yang berada di atas panggung, mungkin mau kembali ke tempat duduk, kami persilahkan. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan. Kemudian tidak lupa temui juga muhafiz dan muhafizahnya, guru-gurunya, ustadz-ustadznya. Kepada ustadz juga silakan ditemuin, atau umi juga silakan ditemuin. Ya, yang akhwat silakan temui umi, karena selama di sini umilah yang menjadi ibu kita, yang masakkan kita dan lain sebagainya. Dan tentunya kepada muhafiz dan muhafizah juga sampaikan ucapan terima kasih yang mendalam, karena berkat didikan mereka selama di Mahatafakuh sehingga kita berhasil menyelesaikan hafalan kita. Kita tetap istiqomah
untuk menghafal, untuk menjadi keluarga Allah tentunya. Silakan jumpai juga teman-teman dan sahabat kita yang selama di karantina. Mungkin mereka lah yang juga memotivasi kita agar kita terus istiqomah menghafal Al-Quran. Bahkan bukan hanya sampai ketika menyelesaikan hafalan Quran 30 juz saja, tetapi sampai kelak kita senantiasa murojaah sampai akhir hayat kita. Sehingga tentunya yang menjadi tujuan kita bersama adalah menjadi keluarga Allah, menjadi para penghafal Al-Quran. Baik, kami persilahkan kepada seluruh peserta dan juga para tamu undangan yang masih berdiri, silahkan duduk kembali atau kembali ke tempat duduknya, karena masih ada acara kita yang terakhir ya. Kita tutup dulu dengan pembacaan doa tentunya. Bapak dan Ibu, para tamu undangan serta jemputan majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita membaca doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Fahrul Ridho LCMA Al-Hafiz. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beristighfar 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا ربنا إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسة وفي يوم القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإماما. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan kepada Ustaz Fahrul Ridha LCMA Al-Hafiz, semoga apa yang kita mintakan, apa yang kita doakan senantiasa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kami tutup acara pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu di Mahat Tafakuh atau di Tafakuh, selain daripada program karantina tahfiz Al-Quran, juga ada program SMP tahfiz ya, Tafakuh Boarding School SMP tahfiz berbasis akhlak, yang biasanya pada kesempatan kali ini mereka anak-anak kita biasa menghibur kita dengan nasyid dan juga ada seni calempong. Namun hari ini penampilannya kami tunda sampai nanti jam 4 sore karena kebetulan hari ini juga ada penyambutan santri baru SMP Tafakuh. Alhamdulillah santri baru berjumlah sekitar 60 orang yang berasal di berbagai kabupaten kota di Provinsi Riau. Selain daripada dua program yang sudah berjalan di Mahat Tafakuh atau di Yayasan Tafakuh, juga ada program Wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran sudah berjalan lebih kurang sekitar 2 tahun. Alhamdulillah berbagai desa atau tempat yang sudah kami salurkan wakaf Al-Quran, dari mulai rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah Al-Quran, pondok pesantren tahfiz yang berada di desa-desa terpencil di Provinsi Riau khususnya, tapi juga ada beberapa tempat di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam yang sudah kita sampaikan. Kalau di Provinsi Riau di Rupat Utara ya, kemudian juga ada di daerah Rokan Hilir ya, juga ada kita sampaikan, dan Indragiri Hilir juga pernah kita sampaikan. Sengaja kita sampaikan wakaf Al-Quran tersebut di pondok pesantren tahfiz dan juga di rumah-rumah tahfiz karena manfaat yang disampaikan untuk anak-anak kita sangat luar biasa sekali, apalagi di daerah-daerah terpencil ya. Kita bisa lihat di dokumentasi kami di Instagram maupun YouTube, banyak Al-Quran yang sudah usang yang mereka juga masih pakai di daerah-daerah terpencil. Oleh sebab itu kami membuka program wakaf Al-Quran bagi bapak dan ibu yang ingin berkontribusi di dalam program wakaf Al-Quran. Bisa langsung datang di meja toko buku Tafakuh ya, yang berada di sebelah kanan kita atau tepatnya di depan gedung utama. Selanjutnya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini juga keluarga besar Mahat Tafakuh menyediakan santapan makan siang kepada kita bersama. Jadi nanti setelah acara ini selesai, kami persilahkan kepada bapak dan ibu untuk menikmatinya. Adapun untuk bapak-bapak tempatnya berada di sebelah kanan kami dan ibu-ibu sebelah kiri kami. Baik, alhamdulillah mewakili panitia yang bertugas pada kesempatan kali ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, marilah bersama-sama kita tutup acara pada kesempatan yang berbahagia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu kami persilahkan ya, langsung untuk Bapak langsung menuju di sebelah kanan kami ya, tepatnya di depan dapur kita ya. Kemudian untuk ibu-ibu berada di depan gedung utama.